kalau mungkin pekerjaannya belum tetap atau pekerjaannya masih dibilang kontrak atau freelance ya. Nah, memang bank ini belum bisa memberikan persetujuan. Tapi Hai Property People, jumpa lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Nah, buat Property People, gue dikenal sebagai properti YouTuber dan juga banyak orang yang tahu gue sebagai pebisnis di bidang properti. Nah, di program Kata Ruby ini gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan tentang properti. Pastinya banyak properti people yang lagi bingung nih dan juga lagi cari-cari apakah properti ini atau properti yang itu. Buat property people yang pengen nanya, yuk tulis pertanyaannya di komen YouTube Rumah 123. Nama IG kalian disertain ya. Atau kalian juga bisa tulis di komen Instagram rumah123.com. Gua bakal pilih beberapa pertanyaan buat dibacain di setiap episodenya. Ada hadiah menarik loh buat lo. Oke, kita masuk ya ke pertanyaan pertama dari @ahmad_abdisalam. Nah, ruko 2 lantai di depan pasar tradisional cocok ditawarkan ke bidang bisnis apa ya? Oke, Bro Ahmad. Jadi gini nih, untuk memulai bisnis, ya kan, apalagi ini berhubungan sama ruko 2 lantai. Nah, untuk baik nyewa atau beli itu kan juga investasinya lumayan nih. Nah, saran gua kita bahas dulu soal bisnisnya. Pilihlah bisnis yang lu kuasain nih, Ahmad. Karena gini, ketika lu udah nguasain bisnisnya, maka lebih mudah untuk menjalankan karena lu bakal tahu seluk-beluknya. Ya. Nah, kalau lu nggak tahu nih bisnisnya, lu bisa pilih opsi kedua, yaitu bagaimana lu melihat peluang apa nih yang lagi bagus di pasar tradisional itu. Misalnya, ini di pasar itu banyak orang yang butuh sama misalnya telur, ya kan? Nah, atau banyak orang yang butuh tentang daging. Nah, lu lihat mana nih kebutuhan yang paling tinggi. Ya, lu harus menganalisa dan juga harus riset ya. Luangin waktu untuk keliling pasar, kira-kira banyak orang yang lagi nyari apa nih. Nah, itu lu bisa memulai bisnis dengan apa yang lagi dicari oleh banyak orang. Dan kalau saran gue untuk ruko 2 lantai, saran gue sih lu pilih ruko yang bisa mungkin sewa di depan dulu. Karena lu nggak tahu nih bisnis lu jalan atau enggak, grow atau enggak, atau cuan atau enggak. Lebih baik lu coba sewa dulu ya ruko 1 lantai dulu atau lu ambil yang sebagian deh gitu ya. Supaya lu bisa ngetes pelan-pelan ini jalan atau enggak, kena atau enggak. Ketika berhasil baru lu bisa sewa 2 lantai atau bahkan bisa jadi beli rukonya. So Bro Ahmad, tenang-tenang aja. Lu harus lebih baik melakukan research lebih dalam lagi supaya bisnis lu yang lu pilih ini akan cuan dan bisa menghasilkan. Dan saran gua kalau pilih ruko, carilah ruko yang dilewati oleh banyak orang. Kalau perlu tongkrongin, lu liatin ada berapa orang yang lewat setiap harinya di ruko tersebut. Karena ini menjadi rahasia umum bahwa semakin banyak orang lewat di depan ruko itu, peluang lu jual apapun yang bermanfaat pastinya pasti bisa laku. Next, pertanyaan dari Didi NYB. Nah, tips Kak biar bisa membeli rumah ala-ala pekerjaan lepas. Oke, berarti pekerjaan lepas ini freelance ya. Buat property people, memang kalau pembiayaannya lewat menggunakan kayak kredit ya dengan perbankan, memang bank itu akan menganalisa bagaimana nih income-nya yang tercermin dalam rekening. Ya, ada rekening koran atau buku rekening. Nah, kalau mungkin pekerjaannya belum tetap atau pekerjaannya masih dibilang kontrak atau freelance ya. Nah, memang bank ini belum bisa memberikan persetujuan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga carilah developer-developer yang memberikan fasilitas kredit bertahap atau cicilan angsuran panjang. Property people cari tuh, buat juga Didi cari aja, tinggal search ya kan. Banyak kok di rumah123.com cari yang angsuran panjang yang sesuai dengan income-nya Didi. Nah, search juga nih, cocok nggak nih tempatnya sesuai kebutuhan nggak? Kalau cocok, nah silakan. Jadi buat teman-teman property people yang pekerjaannya lepasan, nggak ada alasan lagi untuk nggak beli properti. Tetap bisa karena itu nggak lihat BI checkingnya. Tinggal cocokin sama budgetnya teman-teman yang
pekerja lepasan itu saran saya 20-30% dari income-nya rata-rata. Jadi misalnya 6 bulan nih, kurang lebih Didi cek dulu nih. Wah, kurang lebih per bulan gue rata-rata sekian nih. Jadi ambillah 20-30% yang dialokasikan buat beli properti. Propertinya di mana? Search aja langsung di rumah123.com. Next ya, pertanyaan berikutnya. @Kadiyah Azalea. Mas Ruby, saat ini saya berniat mengambil KPR dengan tenor hingga 20 tahun. Oke. Niatnya agar cicilan tiap bulannya tidak terlalu besar sehingga saya memiliki dana lebih untuk bulanan dan kebutuhan sehari-hari. Apakah strategi saya ini benar, Mas? Oke, gue panggil Azalea ya. Oke, gini ya Azalea. Kalau tadi lu mau ambil 20 tahun, berarti kurang lebih nih umur lu yaitu kurang lebih sekitar 35 atau 35 ke bawah. It's okay sih, bagus kalau misalnya lu mau ngambil yang 20 tahun. Nah, kalau strategi yang lu bilang itu, lu harus siapin dana darurat dan siapin juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Saran gua yaitu ketika lu memilih nih jumlah angsuran cicilan lu ya, pada saat di awal pilihlah kurang lebih maksimal 30% dari income lu. 30%. Misalnya gaji lu 5 juta, jadi 30% dikali 5 juta, 1,5 juta itu udah maksimal, udah top. Kalau lu mau lebih nyaman lagi, kalau bisa yang 1,2 juta atau yang 1,1 juta. Apakah ada? Banyak. Jadi saran gua buat Azalea, jangan terlalu memaksain. Ya, pilihlah properti saat lu KPR itu, pilihlah yang sesuai sama kemampuan lu. Dan saat lu memilih punya properti yang sesuai kemampuan lu, lu juga harus tabungin buat dana cadangan dan juga buat siapa tahu nih di tahun-tahun berikutnya pasti kan ada kenaikan di cicilannya. Jadi lu udah punya cadangan dan rajin-rajinlah berhemat atau rajin-rajinlah juga mendapatkan income tambahan yang di luar pekerjaan lu. Jadi lu bisa melakukan proses penambahan income supaya bisa bantuin lu untuk bayar cicilan. Ingat lo, cicilan panjang itu pasti, 20 tahun itu pasti. Tapi income lu kan belum tentu pasti. That's why lu benar-benar harus jaga namanya cash flow lu, namanya keuangan lu. Supaya lu nggak jadi beban dalam membeli properti. Property people, terima kasih banget ya udah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis di kolom komentar YouTube Rumah 123 atau Instagram Rumah123.com ya. Property people, jangan lupa untuk menyimak program terbaru dari kita ya, yaitu 99 Talks. 99 Talks adalah podcast yang menghadirkan para profesional dan expert sebagai narasumber buat berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya. Nggak cuma bisa didengar di Spotify, 99 Talks juga bisa disimak di YouTube Rumah 123. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, Rumah123.com selalu ada buat kamu. Saya Ruby Herman, pamit. Sampai jumpa di next episode program Kata Ruby. Bye!